Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sabila dengan NIM 1122210904. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang dimana akan pendapatan saya secara detail mengenai organisasi Alfamidi tersebut dari segi aspek pelatihannya, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan tersebut di Alfamidi. Ya, sebelum saya memberikan pendapat, saya akan memberi gambaran bahwa saya telah mengunjungi Alfa tersebut. Ini beberapa foto dan video. Itulah beberapa foto atau video yang sudah izin dengan karyawan Alfamidi tersebut. Sebelum memasuki pendapatan, saya akan memberi gambaran profil company Alfamidi tersebut. Mari simak videonya. Sembari saya jelaskan beberapa potongan video, lalu saya jelaskan beberapa potong video, lalu saya jelaskan seperti itu. Baik, saya akan mendeskripsikan Alfamidi. Alfamidi adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini lebih besar dari minimarket pada umumnya. Selain menjual buah dan sayuran, Alfamidi ini juga menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 5.000 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Namun profil perusahaan PT Alfamidi adalah operator jaringan retail Alfamidi, Alfarexes, Lawson, Alfasumarket yang dibikin pada bulan Juni 2007 sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan serba atau swalayan dan minimarket. Perusahaan berdudukan di Cikokol, Tangerang ini pada awal pendiriannya di PT Alfamidi. Midi-Mart utama perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Gerai pertamanya yang memadai nama Alfamidi terletak di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Konsep Alfamidi ini diciptakan untuk menyesuaikan kebutuhan belanja konsumen yang lebih banyak membutuhkan belanja dalam jumlah yang besar. Alfamidi memiliki area penjualan yang lebih luas dibandingkan minimarket lainnya dengan luas rata-rata antara 200 hingga 400 meter persegi. Keunikan Alfamidi ini dibandingkan sejenis lainnya adalah Alfamidi menyediakan produk fast food, daging olahan, dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengembangan jenis kolaborasi dengan Lawson pada tahun 2009, perseroan melakukan pengembangan jenis gerai baru bernama Alfa Express. Alfa Express diperkenalkan sebagai konsep yang menyediakan makanan dan minuman siap saji. Pada tahun 2011, untuk menyempurnakan konsep gerai Alfa Express, perseroan menandatangani perjanjian master license agree dengan Lawson Inc. di Jepang. Perjanjian ini memberikan hak eksklusif kepada perseroan untuk menggunakan dan tindak sebagai subfranchisor atas merek dagang dan know-how Lawson di wilayah Indonesia selama 25 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Gerai Lawson ini sendiri dikenal sebagai gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji
seperti onigiri, bento, nasi goreng, pasta, serta minuman seperti kopi, cold dessert, dan lainnya. Sejalan dengan strategi perseroan untuk menghindari tumpang tindih antara format gerai yang ada. Mulai bulan Maret 2015, gerai Alpha Express berhenti beroperasi. Namun dinamika bisnis dan penyempurnaan konsep dinamika bisnis retail di Indonesia terus berkembang seiringnya dengan pertumbuhan segmen middle market. Menanggapi perubahan ini, perseroan berupaya menyempurnakan konsep gerai Alpha Midi dengan meluncurkan Alpha Supermarket pada tahun 2015. Alpha Supermarket menjadi jawaban atas kebutuhan pasar yang lebih luas. Perusahaan menawarkan area penjualan lebih besar dibandingkan Alpha Midi dengan luas lebih dari 500 meter persegi. Alpha Supermarket mendukung kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk segar seperti daging, ikan, dan sayur yang berkualitas. Komitmen tanggung jawab sosial dan penghargaan Persero berupaya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. CSR atau CSR. Program-program CSR yang dilakukan merupakan bagian integral dari misi perseroan untuk membantu masyarakat sekitar. Selain itu, perseroan juga berkontribusi dalam merangkul masyarakat dan institusi melalui skema waralaba yang dapat melahirkan wirausahawan baru dan membuka lapangan pekerjaan. Perseroan telah menerima berbagai penghargaan dari institusi terpercaya, di antaranya Master Service Award untuk kategori minimarket dari Makassar Research dan Makassar Terkini 2012 dan sampai 2012, Customer Loyalty Award sebagai pemimpin net promoter di kategori convenience store dari majalah SWY 2012 sampai 2013, Marketing Award dan Best in Social Marketing Award dari majalah Marketing 2013, Social Media Award dari Frontier Consulting Group dan majalah Marketing itu dari 2014 sampai 2015. Jaringan retail yang meluas pada akhir tahun 2015, Alpha Midi Indonesia menjadi salah satu jaringan retail terbesar yang mudah dijangkau masyarakat luas. Jumlah gerai perseroan mencapai 1.063.000. 38 gerai Lawson. Gerai-gerai tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia, mencakup Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Jaringan ini mencakup gerai milik sendiri dan gerai yang dikelola melalui kerja yang waralaba dengan pihak ketiga, didukung oleh lebih dari 17.000 karyawan. Persero melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Jika Anda ingin memberitahu lanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan untuk bisa sampai kepada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, di mana 2I3K tersebut harus menjadi bagian dan jati diri karyawan dalam bekerja sehari-hari. 2I3K merupakan singkatan dari integritas yang tinggi. Alpha Midi mempunyai integritas yang tinggi. Di sini sangat penting karena berkaitan dengan reputasinya perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan hubungan baik dengan karyawan maupun mitra bisnisnya. Integritas mencerminkan nilai-nilai dasar yang diterapkan oleh perusahaan dalam setiap aspek operasionalnya. Berikut adalah beberapa elemen yang berkaitan dengan integritas di PT Alpha Midi. Yang satu, kepatuhan terhadap etika bisnisnya, yaitu Alpha Midi menerapkan etika bisnis yang baik dan mengutamakan kepatuhan terhadap perilakunya terhadap hukum yang berlaku baik dalam pengelolaan bisnis maupun interaksi dengan karyawan, pelanggan, serta pemasoknya. Yang kedua, transparansi dalam komunikasinya.
integritas tinggi ini termasuk ya. Alfamidi menjadi transparansi dalam komunikasi internal dan eksternal yang terlihat dari perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan terbaru kepada karyawannya serta upaya untuk membangun hubungan yang terbuka dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga, integritas yang tinggi itu pengelolaan sumber daya manusianya. Dalam pengelolaan SDM, integritas di Alfamidi juga diterapkan melalui prinsip keadilan dan penghargaan terhadap setiap karyawannya. Alfamidi berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan dalam hal promosi, pelatihan, dan pengembangan karirnya tanpa adanya diskriminasi. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Inovasi kemajuan yang lebih baik. Inovasi yang diterapkan oleh Alfamidi melibatkan berbagai aspek mulai dari penggunaan teknologi digital, pengembangan layanan pelanggan yang lebih profesional, personal, hingga dukungan terhadap produk lokal dan berkelanjutan lingkungan. Dengan terus berinovasi, Alfamidi ini tidak hanya meningkatkan efisien operasionalnya saja dan kepuasan pelanggannya saja, tetapi juga memperkuatkan posisinya sebagai pemimpin dalam industri retail di Indonesia. Inovasi yang berkelanjutan akan memastikan Alfamidi tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan pasar yang terus berubah. Kualitas dan produktivitas yang tertinggi. Kualitas dan produktivitas di Alfamidi ini adalah dua aspek yang sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional dan kepuasan terhadap pelanggan. Keduanya saling berkaitan dan indikator utama dalam keberhasilan perusahaan tersebut dalam memenuhi standar industri dan tujuan bisnis jangka yang panjang. Berikut penjelasan mengenai kualitas dan produktivitas di Alfamidi. Kualitas di PT Alfamidi ini mencakup berbagai hal, mulai dari kualitas produk yang dijual, kualitas layanan terhadap pelanggan, hingga kualitas manajemen operasional. Alfamidi berupaya untuk menjaga standar kualitas yang tinggi di setiap aspek operasionalnya. Beberapa elemen kualitas yang diterapkannya yaitu kualitas produknya. Alfamidi selalu berusaha untuk menyediakan produk-produk berkualitas yang tinggi, baik produk-produk lokal maupun impor, sebagai jaringan minimarket yang melayani konsumen di seluruh Indonesia. Alfamidi melakukan seleksi ketat terhadap produk yang masuk ke rak tokonya, memastikan bahwa semua barang memenuhi standar kualitas yang baik dan aman untuk berkonsumsi. Selain itu, Alfamidi juga mengutamakan kehadiran produk-produk segar seperti buah sayur dan bahan makanan lainnya yang dipastikan selalu dalam kondisi terbaik. Yang kedua yaitu kualitas layanan pelanggan. Kualitas layanan pelanggan adalah aspek yang sangat diperhatikan oleh Alfamidi. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan itu yang terutama hal dalam interaksi dengan pelanggan bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang ramah menyenangkan. Karyawan Alfamidi ini diharapkan memiliki sikap yang profesional, sabar, dan mampu memberikan solusi atas masalah atau kebutuhan pelanggan tersebut. Selain itu, Alfamidi juga menerapkan sistem pengelolaan keluhan dan feedback pelanggan yang efektif untuk memastikan setiap masukan ditanggapi dan tidak dilanjuti dengan cepat. Yang ketiga, kualitas operasional. Alfamidi berfokus pada kualitas operasional di seluruh cabangnya. Proses yang efektif dan efisien dalam pengelolaan stok barang, pengecekan barang dan pengaturan penataan toko dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional setiap hari dengan menggunakan sistem manajemen yang terintegrasi. Alfamidi dapat memastikan semua proses berjalan dengan baik dan barang tersedia dalam cukup
yang cukup di toko-toko mereka, yaitu produktivitasnya di Alfamidi. Beberapa efisien dan efektif perusahaan dalam mencapai target bisnisnya, baik dalam hal penjualan, manajemen stok, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa cara Alfamidi meningkatkan produktivitasnya. Yang pertama, efisien manajemen stok Alfamidi. Sistem manajemen stok yang terintegritas dan canggih untuk memastikan bahwa barang-barang yang dijual selalu tersedia, namun juga menghindari overstock yang dapat merugikan. Dengan adanya sistem ini, mereka dapat mengoptimalkan ruang penyimpanan dan mengurangi pemborosan produk. Setiap stok barang dikelola dengan sistem yang memudahkan pemantauan dan pemutaran produk yang lebih cepat, sehingga meningkatkan produktivitas toko dan mencegah barang kadaluarsa. Yang kedua, peningkatan proses kerja di Alfamidi. Ada upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan penyempurnaan proses kerja dalam hal operasional di toko maupun di level manajerial. Alfamidi mengadopsi teknologi yang memungkinkan pemantauan kinerja karyawan secara lebih efektif dan memastikan bahwa operasional toko berjalan lancar. Dengan adanya prosedur yang jelas dan sistem yang efisien, karyawan dapat bekerja lebih produktif dan manajemen juga dapat lebih cepat mengambil keputusan. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Salah satu cara Alfamidi meningkatkan produktivitas adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses bisnis. Sebagai contoh, aplikasi Alfamidi yang memungkinkan pelanggan untuk belanja online dengan menggunakan fitur-fitur seperti pembayaran digital, promo, dan pengiriman barang. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pelanggan, tetapi juga meningkatkan produktivitas karyawan dalam melayani transaksi, memantau stok barang, dan menangani pemesanannya. Kerjasama tim. Kerjasama tim di PT Alfamidi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Dalam lingkungan retail yang dinamis, setiap individu memiliki peran penting terkait dengan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dan pendukung pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa cara kerjasama tim yang diterapkan oleh PT Alfamidi. Yang pertama, koordinasi dalam setiap proses kerja di Alfamidi. Sebagian tim, baik itu level toko maupun pusat industri, memiliki peran yang jelas dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, tim penjualan di toko perlu berkoordinasi dengan tim gudang untuk memastikan barang yang dibutuhkan tersedia di rak dan siap dijual. Selain itu, tim operasional juga harus bekerja sama dengan tim pemasarannya untuk menjalankan promosi atau diskon yang sedang berlangsung. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap bagian untuk fungsi dengan optimal dan meminimalkan potensi gangguan atau kesalahan dalam proses operasionalnya. Yang kedua, saling mendukung dan berbagi tugas di Alfamidi. Kerjasama tim juga mencerminkan dalam saling mendukung antara rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Setiap anggota tim diharapkan untuk saling membantu dan bekerja sama jika ada tugas yang memerlukan kolaborasi. Misalnya saat toko sedang ramai, anggota tim akan saling membantu untuk melayani pelanggan tersebut, menjaga kebersihannya, atau merapikan barang di rak. Kerja yang baik juga terlihat ketika karyawan bergotong royong untuk mencapai target dan memenuhi permintaan pelanggan. Semua anggota tim memiliki peran untuk saling mendukung agar proses kerja menjadi lebih efisien. Ketiga, pembagian tugas yang jelas. Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang terorganisasi. Setiap anggota tim tahu dan tanggung jawab mereka, baik di level operasional toko maupun di level manajerial. Pembagian tugas yang jelas ini memudahkan koordinasi dan menghindari duplikasi kerja. Misalnya di level toko ada pembagian tugas antara kasir, pramuniaga, dan supervisor toko.
Masing-masing memiliki tanggung jawabnya yang jelas dan harus bekerja sama untuk memastikan operasional toko atau berjalannya toko. Fokus pada tujuan bersama di setiap tim, baik itu ditingkatkan toko ataupun pusat distribusi. Semua anggota tim memiliki tujuan yang sama, memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang terbaik, menjaga kualitas produk, mencapai target penjualan. Fokus pada tujuan bersama ini menghilangkan perbedaan individual dan memperkuat kerjasama menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Itu saja yang saya sampaikan. Gema budaya. Maka proses internalisasi budaya kerja dapat dikomunikasikan dengan cara yang lebih menyenangkan dan kekinian. Budaya kerja merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan performance. Untuk itu, Gema Budaya hadir sebagai salah satu alat dalam meningkatkan performance. Selamat datang di perusahaan kami. Mari turut berpartisipasi dalam berbagai event internalisasi budaya. Alfamidi mulai mentransformasi budaya kerja 2i3K menjadi lebih dinamis dan dapat menyesuaikan dengan mengadaptasi setiap perubahan melalui fleksibilitas. Dan kreativitas juga muncul untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang akan dihadapi. Kerja yang terbaik, tingkatkan produktivitas kita. Budaya produktif harus didukung dengan kualitas yang prima agar kita memenangkan persaingan. Perusahaan kita memiliki cara yang unik untuk menerapkan produktivitas melalui Gema Budaya. Selain itu juga dibutuhkan saling memiliki yang tinggi dalam melaksanakan semua pekerjaan yang dihadapi. Berikan kinerja yang terbaik, tingkatkan produktivitas kita. Selalu terdepan berinovasi, wujudkan mimpi kita. Berikan pelayanan yang terbaik, menjadi Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan beberapa aspek yang disebutkan. Berikut adalah pendapatan detail mengenai Alfamidi dalam aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawannya dan kepuasan terhadap karyawannya. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan karyawan Alfamidi. Alfamidi memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya di berbagai level. Pelatihan ini mencakup program orientasi bagi karyawan baru serta pelatihan berkelanjutan untuk pengembangan kompetisinya. Program pelatihan ini yang ada seperti pelatihan operasional toko, pelatihan layanan terhadap pelanggan, serta pengelolaan stok barang. Kemungkinan karyawan untuk lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien. Namun beberapa laporan dari karyawan yang menyatakan bahwa waktu dan sumber daya ini untuk pelatihan tidak selalu memadai, tergantung pada lokasi dan posisi untuk meningkatkan efektivitasnya. Perusahaan bisa lebih memfokuskan pada pengembangan keterampilan manajerial dan soft skill bagi karyawannya, terutama di level supervisor dan manajernya. Namun yang kedua di sini ada disiplin kerja. Alfamidi cenderung menerapkan disiplin yang ketat, tentu ya, terutama terkait dengan jam kerja, absensinya, dan standar operasional prosedur yaitu SOP yang harus diikuti oleh karyawannya karena banyak cabang dan operasional yang berjalan seiringnya sepanjang waktu. Perusahaan membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Namun disiplin ini termasuk ketepatan waktu
dalam bekerja, serta pemenuhan target dan kualitas kerja. Saya pakai target karena di sini retail, namun dalam beberapa kasus ada tantangan terkait jam kerja yang fleksibel, terutama untuk karyawan di tingkat kasir atau pramuniaga yang sering menghadapi shift panjang atau kerja di hari libur. Hal ini bisa mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja yang pada gilirannya dapat berdampak pada motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, ada kompensasi. Yaitu kompensasi yang diberikan oleh Alfamidi cukup kompetitif di sektor retail dengan memberikan gaji yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, gaji pokok karyawan juga menerima tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan beberapa fasilitas lainnya sesuai dengan jabatan dan lamanya bekerja. Beberapa posisi di Alfamidi ini juga mendapatkan bonus atau intensif berdasarkan pencapaian tertentu, seperti penjualan atau kinerja tokonya. Namun beberapa karyawan di posisi entry level mungkin merasa kompensasi yang diterima belum cukup tinggi dibandingkan dengan beban kerja yang ia hadapi, terutama ketika bekerja dalam kondisi shift panjang. Penyesuaian kompensasi berdasarkan tanggung jawab dan kinerja menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan agar karyawan merasa lebih dihargai. Dan yang keempat ini, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan di Alfamidi sangat bergantung pada posisi, lokasi, dan pengalaman kerja mereka. Pengalaman kerja si karyawan. Secara umum, banyak karyawan yang merasa puas dengan lingkungan kerja yang kondusif dan kesempatan untuk berkembang. Adanya budaya kerja yang mendukung komunikasi dan kerjasama tim di lapangan langsung juga menjadi salah satu faktor yang positif. Namun beberapa karyawan terutama yang bekerja di posisi lebih rendah melaporkan tantangan terkait beban kerja yang cukup tinggi dan ketidakpastian dalam hal rotasi jadwal kerjanya. Selain itu, peluang untuk promosi atau kenaikan jabatan terkadang terbatas ya. Nah, yang bisa mempengaruhi tingkat kepuasan jangka panjang. Untuk meningkatkan kepuasan, Alfamidi dapat lebih fokus pada pengembangan karir dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam keputusan penting. Kesimpulan secara keseluruhan, Alfamidi menunjukkan upaya yang baik dalam memberikan pelatihan, menerapkan disiplin kerja, memberikan kompensasi yang cukup kompetitif, dan menjaga kepuasan terhadap karyawannya. Meskipun ada beberapa tantangan terkait jam kerja yang fleksibel dan kompensasi di posisi tertentu, perusahaan tetap berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, untuk meningkatkan kinerja jangka panjang, Alfamidi bisa terus memperbaiki aspek pelatihan manajerialnya, kesempatan promosi, serta penyesuaian kompensasi agar lebih adil dan merata di seluruh level karyawannya. Maaf, tadi videonya saya take off. Di sini saya belum mengakhiri videonya.
Saya akan di akhir-akhir ini saya memberikan sedikit kesimpulan dan penutupan, yaitu kesimpulannya pada PT Alfamidi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya memilih untuk menjelaskan perusahaan PT Alfamidi, perusahaan Alfamidi. Saya akan meringkas, ngerangkum tentang Alfamidi tersebut. Jadi menurut ringkasan saya tuh Alfamidi adalah perusahaan retail yang terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan serta tantangan pasar, namun dengan fokus pada inovasi pelayanan pelanggan dan berkelanjutan. Alfamidi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendapat saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.